Ustadz, bagaimana sikap istri menghadapi suami yang suka main game online? Wallah jamaah. Jadi ada fitnah yang masuk ke setiap rumah sekarang. Itu tanda-tanda kiamat. Mungkin salah satunya masalah game online ini kan. Bagaimana sikap istri kalau suami main game online? Yang pertama, berusaha untuk dia ada di sebelahnya suami. Biar suami main game online. Kalau sudah dikasih tahu nggak mau, biar dia main game online, anti baca Quran di sebelahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca Quran, diruqyah suami. Nanti suaminya akan pindah juga. Bang, biar abang main itu tapi dapat berkahnya Quran, bang. Ya. Bacain Quran sampai selesai baca ayat kursi, ditiup suaminya. Tuh. Dapat hidayah suaminya. Artinya kesian memang jemaah. Terus istri harus bisa menciptakan suasana yang indah dalam rumah. Bikin suaminya kalau masuk rumah nggak kepingin keluar rumah. Dengan apa? Ya apalah permainan-permainan di rumah yang bisa dia bikin. Suami datang masuk rumah, jangan pernah ditanya suami ini dari mana. Ibu-ibu, dengerin. Kalau suami datang ke rumah, jangan ditanya dari mana. Pertanyaannya apa? Mau apa? Bapak-bapak siap? Ditanya mau apa gitu. Kalau ditanya mau apa, masya Allah, suami itu langsung dikunci rumahnya. Enggak, aku nggak mau keluar. Sudah, alhamdulillah. Ditanya mau apa, mau yang panas, mau yang dingin, dengan wajah yang penuh senyum. Jangan ditanya dia dari mana, karena banyak rumah tangga ini ribut gara-gara istri nggak sabar tanya dari mana. Biar suami yang cerita sendiri, dia dari mana. Katakan, ya Allah bang, abang kecapean bang ya, mudah-mudahan anak pijetin bang ya. Dia cerita, oh iya abang baru dari ini ya, cerita dia. Tapi kalau ditanya dari mana, dari sini. Ngapain? Oh ngene, sama siapa? Terus ngobrolnya tadi apa? Ini tadi kita nggak bawa kamera, seharusnya direkam semuanya. Laporkan kepada istri. Jangan. Istri itu terimalah suami dalam rumah. Kalau keluar rumah, titipkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk rumah, suamiku. Bikin dia nggak keluar rumah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustadz, ada seorang mau poligami, tapi orang tuanya tidak mengizinkannya. Bagaimana Ustaz? Ya udah, antum nggak usah poligami. Artinya memang kita tahu poligami ini nggak harus izin sama istri atau sama orang tua, tapi kadang-kala orang tua itu takut anaknya bertindak zalim. Jadi orang tua punya firasat, enggak nak, engkau kayaknya nggak mampu poligami. Karena Allah memberikan izin poligami itu bagi orang yang mampu berbuat adil. Fa in khiftum alla ta'dil. Kalau kalian khawatir nggak bisa berbuat adil, ada kekhawatiran, oh kayaknya anak nggak mampu, haram kita ketika itu kalau nikah aja. Karena kita akan melakukan kezaliman. Oh enggak Ustaz, anak coba dulu. Coba ternyata antum zalim. Ada orang yang memang nggak bisa melakukan keadilan. Dia dengan dua istrinya, hatinya lebih, ya nanti lebih sayang kepada istri pertamanya sehingga menzalimi istri keduanya. Jadi tadi kalau orang tua antum tidak mengizinkan antum karena pertimbangan yang syar'i, maka nggak usah. Bahkan kalau orang tua antum nyuruh antum menyeraikan istri antum ceraikan istri antum. Istrinya satu nih, ibunya ngomong, nak, ibu nggak suka sama istrimu, ceraikan apa enggak jam? Ibu-ibu dengerin nih, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika ada seorang tabi'in tanya kepada Abu Musa al-Asy'ari atau Abu Darda, anda lupa, Abu Darda mungkin. Dia datang mengatakan, ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Kata Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab aw ihfazhu.
Ibu itu, orang tua itu adalah pintu surga yang paling indah. Maka terserah engkau. Kalau engkau mau menghilangkan pintu itu silahkan. Tapi kalau engkau mau jaga, engkau jaga pintu itu. Asalkan alasan ibu kita minta kita menceraikan sesuai dengan agama. Istrinya udah jarang sholat, nggak taat, tapi karena suaminya cinta ya, dia tetap mempertahankan istri. Nggak boleh, dia ceraikan istri. Dulu 5 tahun yang lalu istri anak hamil, anak kelima Ustaz. Karena anak keempat baru usia 8 bulan. Jadi anak minta tukang urut untuk supaya tidak jadi. Kehamilan 4 bulan kurang lebih. Bagaimana cara bertobat? Yang dosa anak dan istri diampuni Allah Ustaz. Nah, nggak boleh jamaah. Sampai saat ini anak masih sangat takut dengan dosa tersebut. Iya, apalagi menggugurkan yang sudah ditiupkan ruh. Itu sama dengan membunuh. Apa yang harus dilakukan? Ya bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Sebagian ulama dulu mereka juga menyuruh untuk membebaskan budak untuk menebus dosa dia membunuh tersebut. Karena sekarang tidak ada budak, maka engkau perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah untuk menebus dosa yang engkau lakukan. Ahibati fillah, ketahuilah, ketika engkau hamil, pada saat engkau punya anak yang baru berumur 4 bulan, ini 8 bulan, 4 bulan, maka ketahuilah bahwa itu anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Dan anak itu tidak akan makan rizkimu. Bukan masalah rizki Ustaz, masalah pendidikan anak. Kalau Allah berikan kepadamu, berarti engkau mampu untuk mendidik dia. Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Dan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak mungkin Allah memberikan kepadamu beban di luar batas kemampuanmu. Tidak mungkin. Ada sebagian orang yang mengatakan, Allah Ustaz, Anda enggak mampu dengan musibah ini. Engkau bukan enggak mampu, engkau enggak mau. Maka lihatlah kepada orang lain. Subhanallah, Ana sering sampaikan cerita tentang seorang ustaz yang punya anak 28 dari satu istri. Antum bisa bayangin ini bagaimana lahir, kemudian hamil, kemudian lahir, kemudian hamil. Terakhir Ana berjumpa dengan anak yang nomor 28. Dia mengatakan, Ustaz, Ana yang nomor 28. Semua anaknya jadi orang, nggak ada yang jadi macan. Nah, mohon berikan tips supaya calon mertua, masih calon, mau melepaskan dan mengizinkan anaknya ikut dengan suami. Calon masih ini jamaah, belum suami. Dan bagaimana caranya supaya istri mau untuk berdiam di rumah bukan bekerja. Sungguh anak ingin istri anak hanya dinikmatin oleh anak seorang. Masya Allah. Ini laki-laki yang kalau untuk mencari mantu kayak gini ya. Ya, kalau dikatakan tips agar orang tua secara hukum asal setelah dia menjadi istri antum, ini pentingnya orang tua belajar fikih keluarga, anak belajar fikih keluarga, menantu belajar fikih keluarga. Banyak rumah tangga berantakan gara-gara intervensi dari orang tua atau dari mertua. Berapa banyak di Jember kejadian umpamanya ada seorang anak yang sudah menikah, dia laki, sama orang tuanya dipaksa tinggal sama orang tuanya. Sedangkan istrinya punya hak tempat tinggal. Punya hak tempat tinggal.
Ketika anaknya ini ngontrak, orang tuanya marah, mengatakan durhaka. Loh, ini karena nggak belajar. Kapan anak dikatakan durhaka dan kapan anak dikatakan tidak durhaka? Ini memerlukan orang untuk belajar. Maka sekarang nih ke pertanyaan ini. Ketika dia sudah menikah, ikut siapa? Ikut suaminya. Kecuali orang tua bikin syarat. Dia mengatakan kepada antum nih, antum boleh nikah sama putri ana, tapi dia tetap tinggal di rumah ini. Antum mau? Fadhol. Katakan mau. Iya, yang pertama ana taruh di sini, Bapak. Nanti ana nikah yang kedua ana bawa. Boleh kayak gitu. Ada orang tua yang nggak mau. Dia kepingin anaknya merawat orang tuanya. Kadang-kadang seperti itu, jemaah. Sedangkan antum nggak tinggal di situ. Antum tinggal sama mertua, ruwet kadang-kala. Maka di sini kalau ternyata mertua itu memang membuat syarat sama antum, maka antum harus penuhi syarat tersebut. Tapi kalau nggak ada persyaratan, ya kembali kepada hukum asal, di mana dia sebagai istri antum, antum punya hak membawa dia kemana antum mau. Tapi antum harus tahu dia punya hak tempat tinggal. Nggak harus dia tinggal sama orang tua antum juga. Baik, kalau bicara tips, ini ada persyaratan. Kadang-kala orang tua itu ada yang khawatir, ada yang ingin anaknya tinggal supaya merawat, ada yang khawatir laki-laki ini tidak merawat anaknya dengan baik. Maka tipsnya antum perlu tunjukkan perhatian antum sama dia. Dengan cara seperti itu, insya Allah mudah-mudahan orang tua memberikan kesempatan buat antum untuk membawa anaknya. Terus ini masalahnya dia dua ternyata. Dia punya masalah sama mertua, sama masalah sama istri. Istrinya mau bekerja. Bagaimana caranya supaya istri mau di rumah? Antum katakan, berapa gaji anti? Ana bayar. Itu tips. Ya Allah Ustaz, gaji dia lebih besar dari ana, dari mana? Maka di sini tadi Dzatuddin, yang agamis, yang berpegang teguh dengan agamanya, yang takut sama Allah, yang nurut sama suami. Suaminya ngomong, istriku mulai besok engkau resign. Dia mengatakan sam'an wa ta'atan. Resign bang, engkau pintu surgaku bang, rizki Allah yang nanggung. Itu istri yang agamis. Tapi kalau enggak, ruwet antum. Makanya mumpung belum nikah, antum bisa cari yang lain. Tadi kalau enggak, antum akan capek jemaah. Dan sudah banyak yang mengeluh. Maka cari yang berpegang teguh dengan agamanya. Kalau bicara bagaimana meyakinkan istri, antum sampaikan tentang bagaimana seharusnya tugas seorang istri, ya. Bagaimana antum seorang suami bertanggung jawab memberikan nafkah kepada dia, sehingga dia perlu diyakinkan bahwasanya urusan nafkah antum benar-benar totalitas untuk dia. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum. Izin bertanya Ustaz, ana punya saudara seorang laki-laki yang istrinya pergi dari rumah tanpa pamit. Nih, kalau nggak agamis, nggak berpegang teguh dengan agama, akan ada kejadian-kejadian seperti ini. Allah jemaah, kalau ana ceritakan kepada antum berbagai macam problematika. Ada seorang yang menikah dengan seorang perempuan. Orang ini orang kaya. Itu perempuan jadi istri kedua. Na'udzubillah, ternyata istri keduanya ini bermain dengan supirnya. Karena dia nggak melihat kepada agama. Karena orang yang memiliki istri dua, dia sehari di sini, sehari di sini. Ketika dia nggak ada di rumah istri mudanya, dan ternyata istri mudanya nggak bertakwa kepada Allah, apa yang terjadi? Antum nggak ada. Makanya Nabi alaihissalatu wasallam ngasih tahu Dzatuddin. Makanya sekarang kepada pertanyaan, ana punya saudara seorang laki-laki dan istrinya pergi dari rumah tanpa pamit.
Sudah 2 tahun istrinya pergi dari rumah. Gara-gara ada masalah ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain. Lihat kalau tidak agamis. Saudara ana suaminya memaafkan. Bahaya ini jemaah. Dan belum memberikan talak. Apakah dengan kepergian istrinya tersebut yang selama 2 tahun pergi dari rumah dan ini sudah berarti cerai dalam hukum Islam? Enggak. Belum cerai. Allah jamaah ya. Bayangin ya. Tapi memang ada laki-laki yang seperti ini. Istrinya ketahuan selingkuh, pergi dari rumah, tapi nggak nyeraikan. Dan ada laki-laki jamaah yang disihir sama istrinya. Ada. Nih istrinya bermain sama laki-laki lain, keluar sama laki-laki lain, suaminya diem aja jamaah. Nggak ada ghirah, nggak ada kecemburuan. Yang namanya seorang muslim itu harus punya rasa cemburu. Dan di antara 3 orang yang tidak akan Allah lihat adalah ad-dayyuth. Orang yang gak punya rasa cemburu, keluarganya berbuat maksiat, bermain laki ini, dia biasa saja. Maka kalau pertanyaannya apakah sudah jatuh cerai? Belum. Belum jatuh cerai. Dia posisinya masih istri. Tinggal suaminya ini yang harus dikasih tahu, engkau masih mau dengan perempuan yang kabur dari rumah 2 tahun pergi? Engkau masih mau? Masih mau dia kayaknya. Sampai sekarang masih tidak diketahui keberadaan istrinya tersebut. Keluarga sang istri juga tidak tahu, Ustaz. Bayangin, kesian suaminya. Maka nasihat anak, suaminya suruh baca zikir pagi dan petang, suruh belajar agama, kemudian suruh dia cari istri yang soleha. Cuma terkadang cinta pertama nggak bakal mati. Cinta pertama itu nggak bakal mati. Iya, nggak apa-apa nggak mati. Kubur dia hidup-hidup. Nah, kalau memang katamu dia nggak bisa mati, ya sudah kubur hidup-hidup dia. Engkau cari gantinya. Ustadz mau bertanya di luar tema, bolehkah seorang istri menyelipkan uang untuk dikasih sama ibunya tapi tanpa sepengetahuan suaminya karena takut dimarahi? Kalau uangnya itu uangnya istri, maka nggak perlu izin suami. Suami kasih hadiah sama istrinya, nih hadiah, sudah terserah dia mau dikasihkan ke ibunya, mau disedekahkan ke masjid, mau berikan kepada fakir miskin, itu sudah milik istri. Tapi kalau duitnya suami, maka ada 2 kondisi. Yang pertama, kalau tahu suaminya mengizinkan, ya sudah kasih. Tapi kalau tadi suaminya tidak mengizinkan, maka nggak boleh. Karena duitnya punya siapa? Punya suami. Ingat jamaah, duitnya istri punya istri, duitnya suami punya suami. Faham nggak? Duitnya istri, antum kalau mau ngambil harus izin. Alhamdulillah dapat istri kaya raya, masya Allah, alhamdulillah. Antum mau naik mobilnya istri, izin sama istri. Afwan, mau nyewa mobilnya gitu kan. Izin punya istri. Kalau istrinya udah bang mau dipakai, ini mobil milik kita berdua, ya sudah berarti milik bersama. Tapi kalau tidak, itu tetap miliknya istri. Rumah tetap miliknya istri kalau memang istri yang memilikinya. Sehingga suami pun tidak berhak mengambil uangnya istri kecuali dengan izinnya istri. Sebaliknya, istri nggak boleh ngambil duitnya suami. Namun suami punya kewajiban memberi nafkah kepada istrinya, wajib hukumnya. Gimana Ustaz kalau suami tidak memberikan nafkah cukup? Boleh nggak istri mencuri duitnya suami? Boleh.
Bapak, boleh asalkan, masya Allah, boleh asalkan dengan cara yang ma'ruf. Jadi boleh asalkan dengan cara yang ma'ruf, artinya kebutuhan dia. Nah, jadi boleh asalkan dengan cara yang ma'ruf, artinya dia ngambil duitnya suami untuk beli susu buat anak-anaknya. Dia ngambil duitnya suami memang untuk kebutuhan yang primer buat dia, yang mendesak, untuk beli token listrik, untuk beli. Tapi jangan ngambil duitnya suami, Anda ngambil duit suami Ustaz untuk beli HP yang paling baru, Ustaz. Nggak boleh. Kemudian suami, ingat, para suami ini kalau ngasih nafkah sama istrinya sesuai dengan kebutuhan istri atau sesuai dengan kemampuan suami. Ibu-ibu, ada mic nggak di ibu-ibu? Ini hadiah buat ibu-ibu kayaknya. Nah, ada mic nggak di sana? Ada? Coba, siapa yang mau jawab? Mic-nya buat ibu-ibu, jangan dibawa ke sini. Itu mic diambil. Ada nggak? Ada mic. Ya. Pertanyaannya, ibu-ibu ini mau nafkah dari suami sesuai kebutuhan atau sesuai kemampuan suami? Sesuai kemampuan suami, Ustaz. Masya Allah. Kalau suaminya miskin, gimana? Nggak apa-apa, nah, Masya Allah. Kasih hadiahnya nanti. Nah, kirim ke belakang. Jamaah, Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Kata hendaklah orang memberikan nafkah itu sesuai dengan kemampuannya. Suami gajinya hanya 2 juta, ya udah. Umpamanya si suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya, 1 juta dia berikan kepada orang tuanya, 1 juta dia berikan kepada istrinya. Hanya ini yang aku miliki. Kemudian Masya Allah setelah 2 tahun naik pangkatnya, gajinya 20 juta. Tetap ngasih ibunya 1 juta, ngasih istrinya 1 juta. Zalim yang seperti ini. Sesuai dengan kemampuan. Engkau mampu memberikan 10 juta, 10 juta. Tapi kalau memang nggak mampu sesuai, maka istri nggak boleh nuntut. Artinya kalau suaminya nggak mampu, ya udah itulah suami dia. Tapi kalau suaminya mampu, di sini sang suami akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Ada suami-suami yang pandai bersedekah, bangun masjid, bangun rumah untuk orang-orang miskin, tapi sama istrinya pelit dia. Ada apa enggak ibu-ibu? Ada katanya. Afwan Ustaz, bagaimana jika orang tua menyuruh untuk mencari yang biasa-biasa saja dalam beragama? Iya memang, cari itu yang biasa-biasa aja. Jangan yang agamanya berlebih-lebihan, nggak boleh. Yang biasa-biasa aja. Gimana biasa-biasa aja, kayak Nabi, kayak sahabat gitu aja. Nah, yang nggak ditambah-tambahin, nggak boleh. Kita jangan mau dapat istri yang agamanya berlebih-lebihan lah. Bahkan Nabi SAW mengatakan la taghlu. Allah mengatakan la taghlu fi dinikum ghairal haq. Jangan berlebih-lebihan dalam agama, jangan. Makanya sampaikan kepada orang tua, siap, saya akan cari yang biasa-biasa aja. Datang pakai jilbab besar, pakai niqab. Loh, katanya biasa-biasa aja. Ya biasa, istri si Nabi kayak gini kok semuanya. Betul, iya. Antum kalau belajar jamaah, madhab Syafi'i al-mu'tabar dan mu'tamad, mereka membedakan aurat perempuan di sholat, di luar sholat. Di madhab Syafi'i, aurat perempuan dalam sholat itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dengan telapak tangan. Di luar sholat, yang mu'tamad, yang mu'tabar, seluruh tubuh. Itu madhab Syafi'i. Yang kita mengaku madhabnya Syafi'i. Katakan ini biasa-biasa aja. Ini loh kitabnya bu. Oh lihat. Oh kayak gitu. Yang nggak pakai jilbab ini yang nggak biasa. Yang biasa-biasa aja. Terus terang jemaah, kita beragama yang biasa-biasa aja. Jangan dikurangin, jangan ditambahin.
Cuma masalahnya orang itu biasa-biasa aja, kadang-kala maksudnya seperti yang ada di masyarakat. Sedangkan yang seharusnya dilakukan itu seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Antum biasa-biasa aja. Ada seorang ustadz yang ibunya mengatakan, kau kalau nikah jangan sampai sama perempuan yang pakai jilbab. Ada. Kata anaknya, ibu, enggak bu, saya mau yang pakai jilbab ibu. Loh kenapa? Kata dia, ibu nggak suka. Kata dia. Bu, bayangkan ya, bagaimana kalau perempuan itu nggak taat sama Tuhan. Allah yang ngasih wajah cantik sama dia, yang ngasih tubuh semampai sama dia, memberikan kedua bola mata, dia nggak nurut sama Allah. Mungkinkah dia akan nurut sama aku yang aku nggak ngasih apa-apa sama dia? Oh iya juga ya, kata dia. Iya, antum ngasih apa sama dia? Kalau tuh perempuan nggak taat sama Allah, mungkinkah taat sama antum? Sedangkan antum kasih fulus kadang-kala telat juga sama dia. Jadi tetap jamaah yang biasa-biasa saja. Ustaz, bagaimana jika kedua orang tua memerintahkan agar menikah dengan gadis yang harus satu suku? Nggak apa-apa. Kalau dikatakan antum orang tua minta gadis satu suku, nggak apa-apa. Tapi yang agamanya baik gitu loh. Dengan alasan untuk menjaga darah keturunan asli dari suku tersebut. Masya Allah. Kadang-kadang kan memang darahnya itu beda jemaah. Beberapa suku itu kalau antum lihat darahnya itu ada yang darah biru, nggak tahu. Jadi ketika orang di donor darah itu warnanya merah, ini nggak biru, Insya Allah. Ini berarti dia bangsawan. Dan agar orang tua mudah berkomunikasi dengan menantunya nanti, walaupun sulit nyari yang satu manhaj, nggak apa-apa aja. Antum cari yang satu suku, ada, Insya Allah ada. Tapi tadi sampaikan kepada orang tua, siap, aku akan cari yang satu suku, tapi syaratnya satu, ibu. Apa? Dzatuddin. Kata Nabi SAW, agamanya baik. Sudah itu. Untuk masalah wajah apa yang biasa-biasa aja nggak apa-apa, yang penting cantik lah ibu. Seperti itu mungkin. Afwan Ustaz, izin bertanya. Istri ana dinyatakan menurut medis tidak bisa hamil. Tetapi kami yakin Allah akan memberikan keturunan kepada kami di saat waktu yang tepat. Bagaimana pandangan antum dalam hal ini? Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Nah, dokter itu memberikan vonis sesuai dengan ilmu dia. Dia mengatakan ini penyakit nggak bisa sembuh, kadang-kadang seperti itu. Ini penyakit belum ada obatnya. Ini mandul nggak bisa punya anak. Ya, itu ilmu kedokteran. Dan dokter biasanya menyebutkan, oh masalahnya di suami, masalahnya di istri. Oh istri ternyata masalahnya kandungannya lemah, macam-macam lah disebutkan. Allah ala kulli syai'in qadir. Maka antum berdoa dan berusaha. Tidak ada yang mustahil buat Allah. Buat manusia banyak yang mustahil. Jadi dari dokter itu harus membuat antum bersemangat untuk berdoa memohon kepada Allah. Nabi Zakaria, istrinya juga sudah dinyatakan Aqim. Nabi Ibrahim juga Aqim istrinya. Allah kasih anak, bisa jemaah. Ada yang katanya jemaah orang stroke itu nggak bisa sembuh jemaah. Ada yang katakan seperti itu. Ini ada cerita. Kemarin Ustadz Ami Nur Baiz cerita di satu daerah istrinya stroke bertahun-tahun, udah 3 tahun apa stroke dia bertahun-tahun. Suaminya ini masya Allah jemaah, dirawat istrinya, nggak bisa berdiri istrinya, naik kursi roda. Subhanallah jemaah, suaminya nikah lagi. Dengar suaminya nikah lagi bisa jalan jemaah. Set, subhanallah, benar anak mau Ustaz, iya Ustaz, benar bisa jalan kata dia, masya Allah gitu kan. Kan ada yang menurut kedokteran nggak bisa, ternyata Allah kasih seperti itu. Bagaimana solusi apabila ada dua insan saling cinta akan tetapi terhalang restu salah satu dari orang tua? Syukran Ustaz. Hati manusia di tangan Allah Azza wa Jalla. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikan, terserah Allah. Maka bagaimana sekarang dia berdoa memohon kepada Allah dan menunjukkan apa sebenarnya yang membuat mereka nggak mau, nggak merestui.
Kalau ternyata si istri, ini yang perempuan ya, kalau yang laki sebenarnya menikah nggak harus dapat restu orang tua, nggak harus ya. Tapi dalam bicara adab ya, karena kita tahu restu orang tua tidak menjadi syarat sahnya pernikahan untuk yang lelaki. Untuk perempuan harus ada walinya. Kalau ternyata wali dari pihak perempuan yang tidak mau menikahkan, padahal calonnya sudah soleh sesuai dengan kriteria, maka bagi perempuan ini boleh berangkat ke pengadilan. Ada yang namanya penggugatan wali adol, wali yang tidak mau menikahkan putrinya. Anak ketemu dengan salah satu hakim yang ngajar di STDI. Dia cerita, Ustaz, kadangkala wali adol itu datang ke mahkamah, kita mediasi dulu, Ustaz. Kata, iya nanti saya nikahkan, ternyata nggak dinikahkan juga, Ustaz. Ada yang seperti itu, jemaah. Maka ini termasuk satu hal yang ada solusinya insya Allah, selain tadi berdoa memohon kepada Allah. Mohon nasihatnya, Ustaz. Apa pandangan Ustaz kalau ana menikahi perempuan yang pernah berapa kali mengajak ana zina? Mohon nasihatnya Ustaz, soalnya ana takut salah pilih pasangan. Ya, penjelasan tadi sepertinya cukup. Antum cari yang dzatud din. Kalau dia mengajak berzina berarti agamanya enggak baik, kecuali dia bertobat. Kan ada pezina yang bertobat, ada. Jangan yang ngajak berzina, pezina. Dia wanita nakal kemudian hijrah jadi wanita soleha, ada. Maka antum lihat dia, apabila dia ternyata sudah berubah menjadi wanita yang soleha, bertakwa kepada Allah, fadhol kalau antum mau menikah sama dia, asalkan benar-benar taubat dengan taubatan nasuha. Tapi kalau ternyata dia nggak berubah, dia nggak jadi wanita soleha, kadang-kala ada berubah karena kepingin dinikahin antum. Cari yang berubah karena Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihissalatu menyebutkan ada orang yang hijrah karena wanita, ada yang karena harta, dia nggak sungguh-sungguh. Ada juga yang menikah karena dia berubah karena antum, bukan lillahi ta'ala. Maka biasanya berat menghadap yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu Ustadz, anak usia 40 tahun. Ana izin minum dulu ya, Ma. Bismillah. Alhamdulillah. Punya anak 2. Suami pingin tambah anak 1 lagi. Di usia saat ini terus terang kondisi anak kalau nambah 1 lagi sepertinya repot. Dan dari segi fisik anak kurang fit seperti dulu. Sehingga anak keberatan kalau nambah anak. Selain itu suami anak itu egois, Ustadz, kurang terlibat dalam mendidik anak. Apa hukumnya Ustadz dengan sikap anak ini? Apa solusinya jemaah? Alhamdulillah suami ibu nggak tambah istri, tambah anak. Dia kan nggak mau tambah istri, mau tambah anak. Bismillah jemaah, bismillah. Jadi pertama tadi, ketika istri masih umur 40 tahun, masih umur 40 tahun, Khadijah radhiyallahu taala anha nikah dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Umur 40 tahun dalam pendapat yang masyhur, punya anak 6. Maka anti ini jangan nambah 1, suami bilang sama suami 3 bang. Bismillah. Tapi kalau dari sudah pesimis ini itu berat jadinya jemaah. Jadi masalahnya itu di pikiran. Tapi ketika suami mau nambah anak, siap bang. Insya Allah mudah-mudahan anak ini jadi anak yang soleh, soleha nanti, yang bisa mendoakan orang tuanya. Ini sebuah nikmat anak itu, dan dia juga fitnah. Kalau dikatakan tadi suami tidak kurang terlibat dalam mendidik anak, ingat ya buat emak-emak ini, ibu itu madrasah, ibu itu sekolahan. Tanpa ada suami dia tetap bisa mendidik anak. Imam Syafi'i itu nggak ada bapaknya,
mati bapaknya ketika Imam Syafi'i masih kecil. Imam Bukhari sama. Kok bisa jadi Imam Bukhari? Kok bisa seperti Imam Syafi'i? Karena ibunya madrasah. Dan ibu itu bukan mudarrisah. Mudarrisah itu artinya guru. Kan orang mengatakan ibu itu guru, bukan. Kalau guru dia akan capek, lelah, kemudian dia pergi. Ada guru yang resign. Ada guru yang resign, ada capek didik anak. Tapi kalau madrasah nggak ada madrasah. Sekolahan resign. Gimana sekolahan resign? Sekolahan tutup, iya gitu loh. Maka tolong ibu ketika suaminya tidak terlibat, nggak ada urusan. Pahalanya biar diborong ibu semuanya. Suami laksanakan tugasnya. Kalau ada hak-hak ibu yang tidak diberikan suami, ibu minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, anak kasih nasihat kepada bapak-bapak nih. Bapak-bapak yang jadi suami, yang jadi bapak, yang ingin nambah anak, tolong muliakan istrinya. Apalagi di umur yang sudah 40 tahun mungkin perlu perhatian khusus. Dan kita juga perlu merayu istri kita. Soalnya kalau ya dirayu, dikasih hadiah, ini loh aku kasih hadiah emas 2 on, insya Allah punya anak umpamanya. Insya Allah dia mau punya anaknya seperti itu. Tapi kalau dikasih ayam 2 on, suruh masak berarti. Oh ini, bagaimana sikap kita sebagai seorang suami menyikapi sikap istri yang selalu khawatir tentang dunia. Kebetulan saya baru keluar dari pekerjaan dan beralih ke dagang. Istri sering khawatir bahwa rizki saya saat berdagang tidak sama saat bekerja. Syukron Ustaz. Wow, subhanallah jamaah. Ya ini masalah iman sebenarnya. Kalau pertanyaannya bagaimana menyikapi istri, maka antum sebagai seorang suami kuatkan imannya istri, bahwasanya yang memberikan rizki itu adalah Allah Ar-Razzaq. Apapun pekerjaannya, tetap yang ngasih rizki adalah Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang perlu juga dikuatkan istri kita ini, diingatkan dia dengan kondisi-kondisi kita sebelum bekerja. Ketika kita di perut ibunda kita belum bisa berusaha, tapi Allah kirimkan rizki. Kita juga melihat burung-burung yang tidak pernah sekolah, burung-burung yang juga tidak punya tabungan. Ternyata Allah kasih rizki sama mereka gitu loh. Kemudian bawa istri melihat orang-orang yang di bawah antum, dengan harapan dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian nasihat ana buat teman-teman yang dagang ini, tolong sebelum berdagang berilmu terlebih dahulu. Karena ada orang-orang yang semangat saja tapi ilmunya kurang. Sebagaimana beribadah kita perlu ilmu, ternyata berdagang pun perlu ilmu. Antum cari kawan-kawan yang sudah sukses, teman-teman yang berhasil, minta nasihatnya, minta arahannya. Kemudian kalau perlu pendampingan, minta pendampingan. Karena banyak teman-teman yang gagal dalam usaha disebabkan kurangnya ilmu dan tidak ada yang membantu dia untuk mendampingi usahanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu orang-orang Ansor minta kepada Nabi SAW agar kebun mereka dibagi 2 untuk orang Muhajirin dan Ansor. Kata Nabi SAW, jangan, orang Muhajirin ini nggak tahu tentang pertanian, tentang perkebunan. Dikasih kebun mati semua kurmanya nanti. Sudah, kebunnya kebun kalian, tapi mereka ikut sertakan di dalam kebun kalian, kasih bagian mereka. Jadi seperti itu, perlu ada pendampingan. Bagaimana cara mengingatkan suami ketika sedang futur tanpa suami merasa kesal ketika diingatkan? Kadang kalau anak sedang semangat-semangatnya ada, kalau suami sedang futur, anak dan anak-anak jadi ikut-ikutan, Ustaz. Ikut-ikutan futur ya. Ya, yang pertama tadi disebutkan sudah, bahwasanya ketika suami futur, jaga yang wajib-wajib dia. Jangan dia dipaksa untuk mengerjakan yang sunnah. Yang wajib aja dijaga, seperti tadi, berhenti di rest area, istirahat, nggak apa-apa.
Istirahat. Sampaikan ke suaminya, iya bang, abang kalau sekarang lagi memang futur, istirahat abang. Paling enggak yang wajib tetap abang jaga. Jadi nasihatnya itu bagaimana dia menjaga yang wajib. Sambil mungkin amalan-amalan ringan seperti berzikir yang insya Allah tidak mengeluarkan tenaga dan mengambil waktu kita, jamaah. Itu perlu selalu dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah, saat ini ana sedang hamil anak pertama, Ustaz. Ana minta doanya Ustaz agar anak ana nanti kelak bisa menjadi seperti Ustaz. Ini angan-angan yang salah, jemaah. Iya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa yang ingin menjadikan percontohan, hendaklah menjadikan contoh orang yang sudah mati, bukan orang yang hidup. Kenapa? Karena ukuran orang baik itu kapan? Ketika mati. Ya, ana berharap semua yang hadir di mati husnul khatimah, tapi gak tahu. Makanya kalau anti berdoa semoga kelak bisa menjadi seperti Ustadz, salah. Karena orang yang hidup la tu'man alaihil fitnah. Belum tentu dia aman dari fitnah, belum tentu. Tapi kalau orang itu sudah meninggal dunia, engkau aku berharap anakku seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tapi karena kita nggak kenal sama Abdullah bin Abbas, jadi nggak ingin seperti beliau. Aku ingin anakku seperti Khalid bin Walid. Ada perbedaan ya. Abdullah bin Abbas tidak seperti Khalid bin Walid. Aku ingin anakku seperti Abdurrahman bin Auf. Ada perbedaan lagi. Abdurrahman bin Auf nggak kayak Khalid bin Walid. Mereka semua sahabat yang pantas kita contoh. Ketika seorang ingin menjadi ulama, jadilah seperti Abdullah bin Abbas. Ketika ingin menjadi pejuang, jadilah seperti Khalid bin Walid. Ketika ingin menjadi orang kaya, bisnismen yang sukses, yang banyak membantu orang, berdoa semoga anaknya menjadi seperti Abdurrahman bin Auf. Sehingga ketika anakmu tumbuh besar, dia tahu, nah, Abah ini kasih engkau nama Abdurrahman, nah, dengan harapan kau seperti Abdurrahman bin Auf. Abah kasih nama engkau Abdullah supaya engkau jadi seperti Abdullah bin Abbas. Abah kasih nama engkau Khalid supaya engkau menjadi Khalid ibn Walid. Jadi harapan ana semua, kita lebih melek lagi, sadar bahwa kau ingin percontohan anak kita, hendaklah kita mencontoh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Siapa mereka? Ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah sudah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha sama mereka. Sedangkan kita nggak tahu. Maka semoga anak anti dan anak semua sekarang, anak orang-orang di sini menjadi seperti sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bismillah, ahsanallahu ilaikum. Ustaz, izin bertanya. Ana seorang ikhwan yang insyaallah akan menikah. Calon istri ana menginginkan jika setelah menikah ingin pakai cincin couple ya, cincin sepasang, yang mana ana dan istri ana memakai sebagai tanda kalau kita sudah menikah. Kalau memakai tanpa ada keyakinan apapun, hanya sekedar pakai saja sebagai tanda kita sudah menikah. Yang ana tahu kalau seorang istri bebas saja pakai perhiasan, namun dalam kasus ini dipakai untuk kedua suami istri, dan cincin itu dipakai beberapa hari setelah akad. Mohon jawabannya Ustaz. Iya, berkaitan dengan cincin itu, boleh pakai cincin bebas ya, Ma. Cuma yang jadi masalah ketika tadi disebutkan kita mengikuti tradisi orang-orang non muslim, atau kita memiliki keyakinan tadi disebutkan kan, keyakinannya pakai itu sebagai tanda sudah menikah dan nggak boleh dilepas. Kalau dilepas berbahaya dengan pernikahan. Berarti kan ada keyakinan, memang. Makanya sang suami
kadangkala cincin itu nggak enak, namanya orang pakai cincin, capek dia lepas dia taruh. Istrinya tanya, "Mas, mana cincinnya, Mas?" Jangan dilepas tuh, Mas. Ini yang membahayakan. Tapi kalau sekedar mau pakai cincin sebagai kenang-kenangan, fadhol. Tapi kalau sebagai tanda sudah menikah, sehingga orang-orang itu kan dibaratkan, kalau ada yang godain, umpamanya dia nunjukkan cincin. Oh, sudah nikah. Apakah itu memang tanda, jamaah? Jadi tadi yang kalau bicara cincin sekedar memang dipakai sebagai kenang-kenangan pemberian dari suami istri, nggak ada masalah. Tapi kalau tadi ada keyakinan sehingga harus dipakai selalu, kalau diletakkan ada sebagai tanda buruk nantinya, ada unsur tatoyur nanti di sana, maka tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya 2 pertanyaan Ustaz, tolong dijawab. 1. Ustaz, saya berumah tangga kurang lebih 8 tahun dengan keadaan ex suami yang tidak pernah sekalipun menafkahi. Lihat, istri masih sabar ya. Kemudian di akhir pernikahan ini, sebelum saya memutuskan untuk bercerai, beliau melakukan KDRT yang berujung tindakan kekerasan menggunakan senjata tajam. Beliau ini juga sangat hobi bermain judi online, berhutang untuk hal tersebut, serta asik live TikTok bersama wanita. Apakah saya salah Ustadz apabila saya mengambil langkah untuk bercerai? Tidak, insya Allah. Tidak salah. Tapi nanti di hari kiamat itu akan ada hisab. Maksud Ana nggak tahu. Ini kan hanya sepihak. Apa ada hal-hal lain sebenarnya yang merupakan kesalahan istri yang menjadikan suami melakukan KDRT? Karena bentar lagi pertanyaan kedua itu sama, tapi ada bedanya. Ana akan bacakan. Yang kedua, kebetulan saya menikah dan sudah gagal ini. Ini kali keduanya, Ustaz. Dengan permasalahan yang sama. Semua mantan suami saya asyik melakukan tindakan KDRT terhadap saya. Hal inilah yang membuat saya malu untuk bertemu dengan halayak serta kedua orang tua keluarga besar saya. Padahal kesalahan ini tidak pernah terletak pada diri saya. Nih kan, perempuan ini mengatakan bukan ana yang salah. Taib, boleh jadi memang benar engkau nggak salah. Lantas kiat apa saja Ustadz yang harus saya lakukan agar saya tidak lagi berjodoh dengan lelaki yang gemar melakukan kekerasan? Jazakallah khair. Jadi kalau kita lihat, perempuan ini mempermasalahkan KDRT suaminya. Dia tidak mempermasalahkan ketika suaminya tidak memberikan nafkah. Artinya mungkin dia, alhamdulillah, ana punya pekerjaan dan punya penghasilan. Ketika suami melakukan KDRT, maka dia nggak sabar. Cuma pihak keluarga besar mulai berprasangka buruk. Kalau gagal sekali wajar, mungkin suaminya nggak benar. Kalau gagal 2 kali, ini boleh jadi engkau yang bermasalah. Maka nasihat ana buat perempuan ini, coba engkau bermuhasabah. Yang kedua, suamimu tidak judi online ya, kalau dalam pertanyaannya. Dia juga mungkin memberikan nafkah. Tapi ternyata dia melakukan KDRT. Pertanyaannya, kenapa dia melakukan KDRT? Hukum asalnya ada asap, ada api. Walaupun sekarang ada asap buatan tanpa api, tapi hukum asalnya ada asap, ada api. Ada istri yang mungkin kurang melayani suami, kurang menghormati suami, akhirnya suami KDRT. Ada kisah teman.
Ini juga buat pelajaran para wanita. Ada seorang laki-laki yang dia itu sudah banyak wanita yang gugat cerai, yang dia nikahi. Akhirnya melamarlah dia seorang wanita. Karena citra buruk dia dalam pandangan laki-laki ini, kayaknya anak nggak akan diterima. Ketika dia khidbah, diterima. Heran laki-laki ini. Engkau kan sudah dengar tentang aku, kata dia. Engkau terima aku? Iya. Karena sebenarnya wanita-wanita yang buruklah yang membuat dirimu berlaku buruk. Lihat jemaah. Dan betul, ketika menikah dengan wanita ini sakinah jemaah, mawaddah dan rahmah. Karena perempuan ini sebenarnya punya sesuatu yang dibutuhkan oleh suami, yang dia kalau mampu memberikan hal itu, insya Allah suaminya nggak melakukan KDRT, kecuali memang suaminya itu ya berpenyakit ya. Tapi kalau enggak jemaah. Ada seorang wanita yang nikah 6 tahun sama suaminya. Nikah 6 tahun. Ketika dia ditanya sama orang, gimana suamimu? Padahal suaminya jahat, artinya nggak baik, kurang baik tuh. Ketika gimana suami? Alhamdulillah baik. Dia mengatakan setelah 6 tahun itu suamiku kayak cincin di tangan. Yang kapan aku mau pakai aku pakai, kapan mau aku lepas. Jadi baik suami. Kok bisa? Peran istri. Maka tadi karena anti hendak menikah lagi, nasihat ana, tolong tadi anti pelajari kenapa suamiku yang pertama KDRT, suamiku yang kedua KDRT, di mana salahnya? Boleh jadi memang ada istri, karena istri tadi bengkok, ada istri yang tidak memahami karakter suaminya. Suamimu itu paling nggak bisa kalau sampai rumah makanan belum siap, umpamanya seperti itu. Ada suami yang kayak gitu, makan belum siap dia akan marah-marah karena dia lapar. Dicari istrinya kemana? Oh, istrinya sedang telepon. Tahu-tahu suaminya datang, ya Allah bang, suamiku datang. Matikan. Kok datang sekarang bang? Belum waktunya ini, makan belum matang. Sakit hati suami. Maka istri selalu memahami karakter suami, sehingga dia bisa membuat suami tidak marah. Umpamanya suaminya marah biasanya karena kopi habis. Kan ada suami-suami yang selalu minum kopi ya. Kopi, gelasnya setengah liter. Betul jangan kopi, papa gitu kopi. Kopinya habis, marah dia, teriak-teriak. Anak sampai ketakutan kalau sudah bapaknya teriak-teriak. Lalu sang istri mengatakan, apa mas, cuma kopi, marah-marah kayak gitu, tambah marah suaminya. Engkau sudah tahu gara-gara kopi dia marah, bikinlah engkau kopi 1 termos 3,5 liter. Set, bikin 3,5 liter. Teriak, Fatimah, mana kopi? Tafadhol. Tinggal tekan, yes, keluar kopi, bikin kayak gitu. Mulai nih suami lihat kopinya habis, mau marah, ingat sama termos. Oh, ada termos. Mulai dia nahan, kemudian dia terlatih jamaah, jadi nggak marah. Jadi memang orang itu innamal hilmu bittahallum. Orang itu jadi sabar tabah itu dilatih. Maka engkau sebagai istri latih suamimu nggak bisa marah. Mau marah nggak jadi, mau marah nggak jadi. Apa masalah yang remeh-remeh? Oh, masalah yang remeh, kalau mau berangkat kerja biasanya suami cari kos kaki, teriak, cari, ternyata belum kering kos kakinya, masih basah. Waduh, ini ribut. Sekarang itu ada toko online, beli kos kaki yang harga 2.000, beli 3 lusin,
Suami teriak, kos kaki, seret. Yang warna apa bang? Jadi setiap hari mau berangkat kerja, bikin kos kaki hilang. Kemudian, dan jangan membantu. Baik banget suamiku. Mulai nih, dia membandingkan suami. Datang ke rumah, bang, engkau tahu bang, suaminya fulana? Oh iya, kawan kata dia. Masya Allah bang, kata istrinya nggak pernah marah-marah dia. Kira-kira apa kata suaminya? Engkau mau jadi istrinya dia? Engkau istriku gitu loh. Hal yang paling dibenci Allah fikum. Kita kan sebagai seorang laki-laki boleh menikahi perempuan ahlul kitab. Bagaimana hukumnya kalau kita menikahi orang Syiah? Jamaah, ahlul kitab itu jelas. Ahlul kitab itu jelas. Bicara Syiah sama dengan menikahi ahlul bid'ah. Hanya saja ahlul bid'ah itu ada dua. Ada ahlul bid'ah yang sudah keluar dari agama Allah dengan bid'ahnya. Ada ahlul bid'ah yang belum keluar dengan bid'ahnya, tapi bid'ahnya membahayakan dia. Ini yang perlu diperhatikan. Imran bin Hittan, dia insyaallah Imran bin Hittan, kalau salah nanti ingatkan, yang dia memuji pembunuhnya Ali bin Abi Thalib. Imran bin Hittan ini menikah dengan sepupunya yang berpaham Khawarij. Sepupunya berpaham Khawarij. Sepupunya itu cantik. Niatan dia ingin memperbaiki sepupunya, tapi ternyata setelah nikah dia yang diperbaiki sama sepupunya. Maka tolong untuk perhatikan itu. Jadi bicara bid'ah, ada bid'ah yang mengeluarkan seseorang dari Islam, ada bid'ah yang masih dia dalam Islam tapi berbahaya. Maka bid'ah itu bertingkat-tingkat ya. Maka tolong antum perhatikan, karena tujuan menikah itu adalah mendapatkan sakinah. Bagaimana kalau untuk nikah sama perempuan itu tiap hari ribut? Ini punya dalil, antum punya dalil, dan dia beranggapan antum masuk neraka. Kira-kira gimana pernikahan antum nanti? Maka tolong diperhatikan.